Hai, kembali lagi di channel Rumah Hitan Syafaat Dr. Iqbal Margi. Kali ini Mimin mau mengajak para bunda dan ayah untuk mendengarkan penjelasan dari Dr. Iqbal tentang metode hitan yang ada di Rumah Hitan Syafaat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Iqbal. Saya sebagai operator rumah hitan di tempat saya. Saya akan menjelaskan mengenai metode hitan yang ada di rumah hitan. Untuk metode hitan di tempat saya kita bagi menjadi dua ya. Yang kita bedakan yaitu metode hitan dengan adanya alat menempel atau dengan tanpa ada alat yang menempel. Ada beberapa metode yang dimana yang sering kita lakukan dan sering dipilih oleh beberapa kalangan masyarakat, yaitu dengan menggunakan metode alat klem namanya. Ya, klem itu dia keunggulannya adalah dia boleh terkena air secara langsung, boleh mandi secara bebas, dan kepada bayi langsung boleh pakai pampers. Tapi metode klem ini dia adalah metode jepit ya, yang dimana metode ini dia akan menempel selama 5 hari. Setelah 5 hari alat akan dilakukan pelepasan oleh dokter. Klem ini ada beberapa model, banyak di luar sana ini model-model klem, tapi yang paling sering kita gunakan adalah namanya smart klem dan alis klem. Ya, bedanya apa sih? Smart klem adalah produk dari Malaysia. Kalau yang alis klem produknya dari Turki. Ya, perbedaan dari bentuknya sangat signifikan. Kalau smart klem dia bentukannya tabung pelindung dari penisnya dia bulat. Kalau alis klem dia bentukannya seperti anatomi ujung dari kepala penis. Lebih dari segi anatomi lebih mendekati ke arah anatomi penis si pasien. Berikutnya yaitu adalah metode gumkulem. Gumkulem alatnya seperti ini, dia menggunakan alat stainless. Prinsipnya hampir sama dengan klem. Ya, cuma bedanya dia akan dilepaskan alatnya di saat setelah kita langsung pada di hari itu langsung dilakukan pelepasan alat. Setelah itu akan dilakukan pengeliman sealer pada luka pada hitan. Ini adalah dia tidak boleh terkena air dulu selama 3 hari. Jadinya kalau mandi harus mandi cerdas. Jadinya boleh mandi asalkan burungnya tertutup seperti itu. Hari berikutnya baru boleh terkena oleh air. Nah, ini adalah metode yang paling fenomenal di tahun ini karena metode ini adalah metode baru yang dilaunchingkan oleh anggota ASDOKI, yaitu Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Ya. Namanya di luar sana sangat banyak sekali, yang dimana biasanya diakhiri dengan kata-kata sealer ya. Ada namanya triple sealer, hybrid sealer, spekta sealer, habis itu techno sealer, dan di tempat saya yang saya namain adalah super sealer ya. Kenapa kok namanya beda-beda dok? Ya itu tergantung dari tempat klinik masing-masing, karena itu adalah suatu brand masing-masing di tempat klinik. Apa sih keunggulannya? Ini launching metode ini adalah untuk mengurangi kekurangan dari metode klem. Kalau metode klem ada beberapa keluarga pasien ini ada kala ada yang risiko ada ya, habis setelah sunat kok ada alat menempel, maka keluarlah metode ini. Jadinya pakai alat namanya Techno Klem, tetap namanya cetakannya namanya klem juga, tapi ini adalah Techno Klem. Ini adalah karya anak bangsa yang harus kita akui, dan keunggulannya dan hasilnya juga sangat estetis dan rapi. Metodenya bagaimana? Ini akan dicetak burungnya, akan dicetak lalu akan dilakukan pelepasan secara langsung.
sebelum dilepas ini kita melakukan pemotongannya pakai alat namanya ESU ini, Electrosurgical Unit, ya, yang dimana umumnya dilakukan pada ruang operasi yang sering dilakukan di tindakan bedah. Alat ini sering dilakukan karena apa? Karena bisa mengurangi perdarahan secara langsung. Ketika potong sudah tidak ada perdarahannya. Setelah dilepas alatnya ini dan setelah dilakukan pemotongan dengan alat ESU ini, maka jadilah hasil burungnya atau penisnya. Dari hasil cetakannya ini, jadi kita lepas, lalu kita lakukan namanya pengeliman khusus atau lim medis khusus, dilakukan sealer. Keunggulannya ini boleh mandi langsung. Setelah mandi wajib dilakukan pengeringan. Ada bedanya dengan gomkolem. Kalau gomkolem dia tidak boleh mandi langsung karena dia pemotongannya masih dengan menggunakan pisau bisturi atau pisau bedah. Kalau ini sudah adanya koagulan, pemotongan koagulan, jadinya lebih aman dengan alat ini. Oke, selanjutnya yaitu metode terakhir, namanya metode automatic device, namanya alat ini, namanya stapler ZSR, ya. Dan ini barangnya import, biasanya digunakan pada anak usia, di tempat saya digunakan pada anak usia 10 tahun ke atas atau dengan kondisi penis yang besar. Ini sangat direkomendasikan. Apabila ada pasien dewasa, ini metode yang paling efektif, ya. Karena apa? Karena emang hasilnya estetis secara langsung, boleh beraktivitas secara langsung, tapi tidak boleh terkena air terlebih dahulu, dan ada balutan kasa. Kalau pada anak-anak kasanya sekitar 3 hari, kalau pada dewasa 7 hari. Kenapa kok alat ini namanya automatic device? Karena alat ini satu kali tekan dia memotong dan melakukan penjahitan secara otomatis. Nah, jahitannya dengan menggunakan stapler seperti itu. Ini ada metode khusus yang dimana kondisi pada pasien ini kondisi yang khusus, namanya sunat gemuk. Karena anak yang sunat gemuk itu tidak boleh sembarang dilakukan sunat secara seperti orang normal. Karena apa? Karena burung pada anak gemuk dia tenggelam, atau istilahnya adalah burit penis, yang dimana dia tenggelam karena perut bagian bawahnya dia tebal oleh lemak, sehingga ada perlakuan khusus untuk menangani pasien dengan anak gemuk. Ada beberapa pertanyaan oleh orang tua pasien, "Dok, anak saya gemuk, cocoknya pakai metode apa ya?" Untuk kondisi anak gemuk ini kita lihat lagi derajatnya bagaimana. Kalau derajatnya derajat 3, berarti harus dilakukan namanya sunat gemuk estetis, ya. Nanti ada namanya sunat kombinasi, ya. Jadinya ada teknik penjahitan khusus pada anak gemuk, supaya hasil jahitannya ini dia bagus, rapi, dan paling penting adalah setelah habis sunat burungnya tidak tenggelam dan burungnya akan muncul sedemikian rupa. Itu namanya sunat khusus, tidak boleh dilakukan sembarangan ataupun dengan metode-metode yang lain. Yang mengetahui kondisi gemuk itu adalah dokter indikasinya. Dari semua metode ini, mana sih yang paling bagus? Semuanya bagus, ya, dan hasilnya juga sama-sama estetis. Bedanya adalah di perawatannya saja. Ada beberapa metode yang perawatannya yang beda, dan ada metode yang dimana dan pasti ada kekurangannya. Kurangnya apa? Ya, alat menempel, mandinya masih 3 hari, seperti ada metode yang masih ada balutan. Lah, semuanya itu emang harus sesuai dengan prosedurnya yang harus dilakukan seperti itu. Sebelum melakukan tindakan hitan, seharusnya dilakukan sesi konsultasi ke dokter yang ahlinya, ya, dokter yang berkompetensi atau kompeten untuk melakukan metode-metode sunat modern. Ini bisa dinamakan sunat modern karena apa? Karena ini sudah satu, nyeri minimal, kedua ada beberapa metode yang bisa langsung mandi pakai pampers seperti itu.
Lalu yang gak kalah penting adalah yang dimana ketika ada anak yang takut hitan karena ada jarum, ada apa, di tempat saya khususnya sudah menggunakan alat bius tanpa jarum, namanya FNI, Free Needle Injection. Ya, ini alatnya. Bagi anak-anak yang takut dihitan, takut sakit, solusinya adalah menggunakan bius ini. Nanti akan dikombinasi dengan salep topikal, ya, salep anestesi topikal sebelum dilakukan pemberian obat FNI ini, seperti itu.